Bapa di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini seperti lagu yang kami naikkan kepadamu, kami merindukan jamahan Tuhan, karena kami percaya ketika Tuhan menjamah kami, maka sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan menjamah kami, maka ada perubahan ajaib terjadi di dalam kehidupan kami. Dan itulah sebabnya pada malam hari ini Tuhan, kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk Tuhan jamah, untuk Tuhan sentuh dengan kebenaran firman. Kau mengurapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ada, dan juga Kau memberkati setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Shalom, jemaat sekalian. Shalom. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Luar biasa. Luar biasa ya. Malam hari ini di dalam kalender gereja kita memperingati yang namanya hari apa? Pentakosta. Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Maka di dalam nas pengantar ibadah tadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kata kuncinya adalah Roh Kudus turun. Begitu Roh Kudus turun, kita punya kuasa. Kuasa untuk apa, saudara? Menjadi saksi-saksi Kristus. Minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bahwa kita ini bukan orang sembarangan. Masih ingat minggu yang lalu? Kita ini bukan orang sembarangan. Karena apa? Karena kita adalah utusan Kristus. Dalam Yohanes 17 kemarin kita belajar bahwa kita ini duta-duta kerajaan Allah yang diutus oleh Tuhan untuk masuk ke dalam dunia, menceritakan, menyaksikan cinta kasih dan kuasa Kristus atas orang-orang berdosa. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menjalankan pengutusan Tuhan itu, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Bos kita yang akan turun tangan. Amin. Amin ya. Amin. Kayaknya tegang banget malam hari ini. Nggak, khotbah hari ini, khotbahnya nggak ini kok, nggak mengiris-ngiris hati kita kayak kemarin-kemarin. Nah, hari ini khotbahnya sangat menyenangkan. Percayalah sama saya. Hari ini khotbahnya akan membuat kita semua happy. Karena hari ini kita akan berbicara tentang berkat terindah yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Amin. Nah, kita ngomong berkat langsung ceria mukanya. Itu dah. Nanti efeknya berkat itu yang luar biasa. Mari kita baca dulu beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, perlu kita ingat sama-sama sambil kita mengkaitkan minggu yang lalu dengan renungan hari ini. Kita memperhatikan satu kebenarannya begini. Ketika kita percaya kepada Yesus. Saya ulang ya. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka sesuatu yang besar itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya ulang sekali lagi. Jadi begitu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka mulai hari itu sesuatu yang besar itu terjadi dalam kehidupan kita. Apa? Kita akan belajar dua hal. Hal yang pertama 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita baca 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 sudah ketemu? Nah, jika sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ulang kalimat pertama tadi. Sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka sejak hari itu pula, sejak saat itu pula, terjadi peristiwa besar di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Amin. Perhatikan ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus.
Ia adalah ciptaan baru. Karena dia ciptaan baru, maka yang dikatakan apa? Yang lama di mana? Sudah berlalu. Sudah berlalu. Kalau bahasa orang Timur, sulewat. Yang baru Sudah datang. sudah datang. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus, hidup yang kita hidupi, hidup lama atau hidup baru? Hidup baru. Hidup baru. Amin. Jadi saudara-saudara, ini kabar baik bagi kita semua. Begitu kita percaya kepada Yesus, sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjadi ciptaan yang baru. Yang baru apanya sih? Nah, apakah kalau kita percaya Yesus, rambut yang lurus jadi keriting? Apakah kalau kita percaya Yesus, modelnya kayak saya, kulitnya kayak begini, tiba-tiba jadi putih begitu, kayak sapi gitu? Juga tidak. Apakah kalau kita percaya kepada Kristus, tubuh kita jadi langsing dan tinggi semampai? Juga tidak. Tapi apa yang dimaksud baru di sini, saudara-saudara? Yang dimaksud baru di sini ini berbicara tentang roh kita. Mengapa kok ini berbicara tentang roh kita? Karena begini ceritanya, saudara. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, maka roh manusia itu padam, kehilangan kemampuan untuk mengendalikan hidupnya, untuk memimpin hidupnya. Sehingga pada waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia itu hanya punya satu kesanggupan, manusia itu hanya punya satu kemampuan, yaitu tidak bisa tidak berbuat dosa. Wah, ini bahasa filosofi ini bahasa tinggi. Jadi manusia begitu jatuh dalam dosa, dari Adam sejak jatuh dalam dosa hingga kita hari ini hanya punya satu kemampuan, tidak bisa tidak berbuat dosa. Dengan kata lain, manusia itu selalu berbuat dosa. Jelas di sini? Jadi kalau temanmu berbuat dosa, gak usah menghakimi. Karena kita pun juga berbuat dosa, cuma bentuknya yang lain. Amin. Amin. Nah, gitu loh. Kan enak kan? Enak kan? Jadi kalau teman kita jatuh dalam dosa, nggak usah merasa diri suci. Karena kita juga jatuh dalam dosa yang lain. Cuman nggak, yang satu ketahuan, yang satu tidak ketahuan. Jadi pada waktu kita masih jatuh dalam dosa, pada waktu kita belum percaya kepada Yesus, ibu bapak, kita hanya punya satu kesanggupan, yaitu sanggup berbuat dosa. Atau di dalam bahasa teologinya tidak sanggup, tidak bisa tidak berbuat dosa. Nanti ada bahasa Latinnya, itu keren sekali bahasa Latinnya. Cuma nggak perlu kan? Nggak usah. Jadi hanya punya satu kemampuan. Pikiran, hati, dan perbuatannya selalu berbuat dosa. Nah, begitu kita percaya kepada Yesus, ini kabar baiknya. Begitu kita percaya kepada Kristus, roh kita ini dicipta ulang oleh Tuhan. Kita diberikan roh yang baru, dan roh yang baru itu sekarang memberi kesanggupan kepada kita untuk melakukan dua hal. Begitu kita percaya kepada Kristus, sekarang kita punya kesanggupan dua. Yang pertama, kita bisa berbuat dosa. Yang kedua, kita bisa tidak berbuat dosa. Pada waktu kita percaya kepada Kristus, pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, posisi kita, kondisi kita, itu dikembalikan seperti pada waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Kita bisa berbuat dosa, bisa tidak berbuat dosa. Jadi saudaraku, kalau hari ini, setelah kita percaya kepada Yesus, lalu kita masih ada dosa, ada kebiasaan yang pengen kita tinggalkan. Kita tahu ini salah. Terus lalu kita bilang, aku gak bisa meninggalkan itu. Jawabannya bukan soal bisa dan tidak bisa. Karena apa? Karena begitu kita percaya kepada Kristus, kita diberi kesanggupan untuk meninggalkan itu. Jadi masalahnya saudara bukan soal bisa atau tidak bisa. Masalahnya di mana? Mau atau tidak mau. Mengapa? Karena kemampuan itu sudah ada dalam diri kita. Amin. Jadi saudara-saudara, mungkin hari ini kita punya pergumulan hidup. Mungkin kita pengen meninggalkan kebiasaan buruk kita. Mungkin kita pengen meninggalkan kecenderungan-kecenderungan kita yang tidak baik. Mungkin kita pengen meninggalkan rutinitas-rutinitas hidup yang seperti sangat membelenggu dan kita sadar itu tidak baik.
Itu sangat merugikan. Kita pengen meninggalkan. Dan seringkali jawabannya yang paling aman itu apa? Aku nggak bisa. Nanti kalau sudah mulai melo lagi, pakai lagu. Aku tak biasa. Itu pakai lagu. Siapa nyanyi lagu itu? Lupa saya. Kok tiba-tiba ingat. Alasannya itu, aku tidak bisa, aku tidak biasa, pokoknya alasan selalu ada. Sesungguhnya pada waktu kita bilang aku tidak bisa, itu kita sedang menghina kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita. Karena kita udah punya kemampuan itu. Jawaban yang paling fair adalah aku belum mau meninggalkan. Aku belum mau menggunakan kuasa itu. Aku masih lebih memilih kuasa untuk berbuat yang seperti itu. Amin. Jadi kabar baik bagi kita semua, begitu kita percaya kepada Kristus, kita ciptaan baru yang punya kemampuan untuk menjalani kehidupan yang baru, yang punya kemampuan untuk membuka lembaran baru. Karena apa firman Tuhan? Yang lama ada di mana? Sudah berlalu, hilang ceritanya. Sekarang kamu ini sudah punya kemampuan untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sekarang kamu punya kemampuan untuk menjalani kehidupan seturut dengan firman Tuhan. Sekarang kamu punya kemampuan untuk menjalani kehidupan yang baik dan benar. Sejak kapan? Sejak engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Something great happen di dalam diri kita. Sekarang yang kedua. Sejak kita percaya kepada Kristus, kita bukan hanya menjadi ciptaan yang baru, tetapi di dalam diri kita ini didiami pribadi Allah yang ketiga. A3 namanya, pribadi ketiga siapa namanya? Roh Kudus. Mari kita baca hari ini, yang ini jadi fokus pembahasan kita. Yohanes pasal 7. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan 39. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan 39. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. terus Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Oke. Jadi yang kedua, begitu kita percaya kepada Kristus, di dalam hidup kita tinggal yang namanya Roh Kudus. Di dalam kitab 1 Korintus disebutkan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh? Jadi saudara-saudara, hal yang kedua yang perlu kita ingat dan betapa istimewanya kita di hadapan Tuhan, yaitu adalah hidup kita ini berharga di hadapan Tuhan. Hidup kita ini didiami oleh Tuhan. Nah, apa dampaknya kalau Roh Kudus itu turun dalam kehidupan kita? Mari kita perhatikan mulai dari ayat yang ke-7. Seperti biasa, kita akan melakukan yang namanya eksposisi. Dimulai dari kalimat begini, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Kalau kita membaca konteks ayat sebelumnya, puncak perayaan apa? Di sana itu adalah puncak perayaan Hari Raya Tabernakel atau Hari Raya Pondok Daun orang-orang Israel. Jadi mereka itu punya hari perayaan berapa hari saudara? Ayo tebak berapa hari? 8. Perayaannya itu 8 hari. Hari rayanya itu 8 hari dan puncaknya itu hari yang ke-7. Nanti hari yang ke-8 itu menjadi hari Sabat khususnya mereka. Jadi kalau ibaratnya kalau mungkin kalau dipersamakan dengan tradisi kita di Bali, hari ke-7 itu sama dengan malam pengrupukannya. Ramenya minta ampun. Hari ke-8 sama dengan nyepinya, refleksinya. Jadi saudara-saudara, konteks ceritanya ini terjadi di kemungkinan besar
itu terjadi di perayaan di hari yang ke-7. Mengapa kok di hari yang ke-7? Karena saudara-saudara, di sana ada satu ritus, ada ritual. Pada puncak perayaan yang hari ke-7 itu, para imam itu akan mengambil air dari kolam Siloam. Mengambil air, lalu air yang dari kolam Siloam itu akan dibawa ke Bait Allah, dibawa di sana. Ini sebagian unsur penting pada waktu upacara tabernakel itu. Nanti mereka juga membawa daun, mereka juga membawa memur, mereka juga membawa buah jeruk. Nanti dibawa sama-sama. Sambil membawa air itu mereka ke Bait Allah menyanyi. Mereka menyanyi dari Mazmur 113 sampai dengan Mazmur 118. Ketika mereka sudah membaca menyanyi sampai ke Mazmur 18, umat itu akan berteriak, beri syukur kepada Tuhan, beri syukur kepada Tuhan. Sambil menyanyi beri syukur kepada Tuhan, mereka mengangkat daun yang dibawa tadi, mereka mengangkat jeruk yang mereka bawa tadi itu dengan harapan dan doa. Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati aku tahun ini, berkatilah tahun-tahun berikutnya. Dan sebagaimana Engkau mencurahkan air, begitu pula aku selalu membutuhkan curahan air daripadamu untuk keberlangsungan hidup. Jadi air itu menjadi unsur yang sangat penting untuk upacara Hari Raya Tabernakel. Air itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk masyarakat pada waktu itu. Ingat, konteks ceritanya Israel itu negeri apa? Padang gurun. Jadi air itu sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan. Oke ya, jadi dari situ konteks cerita di situ lalu ada suatu pesan yang sangat penting. Perhatikan dari kalimat berikutnya, lalu Yesus apa di sana saudara? Berdiri dan berseru. Jadi Yesus ada nggak di situ? Ada. Yesus ada di lokasi acara itu, Yesus ada di TKP situ, lalu Yesus berdiri dan berseru. Kata berseru itu dalam bentuk yang sangat ekspresif, dengan bentuk yang sangat keras, dengan satu pesan yang sangat penting untuk didengarkan. Jadi kata berseru itu bukan hanya, woi sini woi, bukan hanya seperti itu. Kata berseru itu kayak orang yang cepat tinggalkan situ kalau kamu mati kamu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi satu seruan yang harus diperhatikan, kalau tidak efeknya panjang bagi orang yang mengabaikan. Bentuk kalimatnya kira-kira seperti itu. Oke, apa isi seruannya? Nah, mari kita lihat. Oke, kita baca. Barang siapa haus, baiknya ia datang kepadaku dan minum. Jadi diumumkan, ini bentuk pengumuman. Barang siapa yang sedang kehausan, kata haus ini memiliki arti bukan hanya sekedar kita haus, dahaga, kayak saya khotbah, lalu tenggorokan saya kering, suara saya mulai serak, lalu saya butuh air. Tapi kalau nggak ada air juga nggak apa-apa, masih bisa jalan. Bukan yang seperti itu kata haus di sini. Kata haus di sini memiliki arti kita ini sangat-sangat kehausan dan seperti rasanya lidah itu sudah menempel ke atas gitu. Saking kehausannya. Dan sangat membutuhkan air. Solusinya bukan dikasih makan, solusinya bukan diajak ngobrol, tapi apa? Air. Jadi barang siapa memiliki kondisi yang seperti itu sangat membutuhkan air. Seperti upacaramu yang membutuhkan air. Maka kata firman Tuhan apa di sana? Baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ada kondisi, ada perintah, ada solusi. Kondisinya apa? Kehausan. Perintahnya, baiklah ia datang kepada siapa? Kepada Yesus. Solusinya apa? Minum. Dalam teks kita itu setelah kata minum ada kata tanda apa di sana? Tanda seru. Tanda seru. Itu kalau dalam bahasa Indonesia itu bentuk perintah. Ngerti ya? Dan minum. Jadi kalau tanda seru itu dihilangkan, itu bisa diganti dengan kata lah. Dan minumlah. Jadi saudara-saudara, mari perhatikan. Pada waktu Kristus berkata, minumlah. Kristus sudah ada nggak? Sudah menyediakan minuman belum? Sudah. Saya ulang lagi ya. Ada kondisinya kehausan. Lalu Kristus berkata, kalau engkau sedang mengalami kehausan, kamu datang kepadaku.
Dan kalau kamu sudah datang kepadaku, apa perintahnya? Minumlah. Artinya apa? Semua yang dibutuhkan tadi, air yang dibutuhkan tadi ada pada siapa? Yesus. Yang dibutuhkan apa? Datang dan minum. Percaya dan menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan. Apa pelajarannya saudara-saudara bagi kita hari ini? Apapun kondisi kita, bisa jadi kita seperti kondisi ini. Kondisi para murid ini. Kondisi para pendengar pada waktu itu. Kita sedang mengharapkan sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita di esok hari. Kita mungkin memikirkan, Tuhan, aku sangat membutuhkan A, B, C, D. Dan kita merasa mungkin sangat bingung dan sangat galau. Pernah dalam kondisi seperti itu? Tuhan Yesus berkata, datanglah kepadaku dan minumlah. Ini memiliki penekanan bahwa percayalah kepadaku dan kamu akan menerima apa yang sudah kusediakan bagi kamu. Amin. Pesan ini bagi kita semua apa saudara? Semua orang. Dikatakan barang siapa yang merasa diri kehausan, barang siapa yang merasa diri sedang punya masalah, barang siapa yang merasa dirinya sangat menderita, ini terbuka bagi siapa saja. Tuhan Yesus berkata, datanglah kepadaku dan minumlah. Artinya aku memiliki solusi dari apa yang kamu alami. Baik itu berkaitan dengan hidupmu hari ini, baik itu berkaitan dengan hidupmu di masa yang akan datang. Datang kepadaku dan kamu akan menerima. Amin. Ini ditujukan kepada semua orang, siapapun yang memiliki pergumulan hidup, yang memiliki permasalahan hidup. Tuhan mengundang, mari datang dan minumlah. Mari percaya kepadaku dan kamu akan menerima apa yang sudah kusediakan bagi kamu. Sekarang kita masuk ke ayat 38. Ini yang menarik. Ayat 38 sampai dengan 39. Mari ya, kita baca ya, ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Stop dulu di sini. Yang di ayat 30 tadi katakan, barang siapa yang merasa diri haus, Tuhan menyuruh apa? Datang kepadanya. Datang dulu, jangan minum. Datang dulu kepada Yesus, baru minum. Artinya dulu percaya, lalu Yesus akan memberikan apa yang sudah Dia sediakan. Tapi di ayat 38 ini ada pergeseran. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, apa saudara di sana? Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ada bedanya di sini? Ada ya? Coba perhatikan, nanti saya akan tunjukkan bedanya. Kalau ayat 37 ini terbuka bagi semua orang. Terbuka bagi semua orang yang punya masalah, terbuka bagi siapapun yang punya pergumulan. Ayo datang kepada Yesus dan Dia akan memberikan apa yang kamu perlukan. Tapi ayat 38 ini adalah conditional clause. Woi, bahasa Inggris yang kedua. Kalimat ada khususnya, yaitu ditujukan kepada siapa? Kepada semua orang yang percaya kepada Kristus. Inilah peristiwa besar kedua yang terjadi kepada kita yang saya maksudkan. Begitu kita percaya kepada Kristus, kita sekarang tidak lagi, air hidup itu tidak lagi jauh dengan kita. Tapi air hidup itu sekarang ada di mana? Dalam hati kita. Di dalam hati kita. Coba sekarang perhatikan di sini ya, Ibu Bapak lihat saya di sini. Jadi saya di sini kondisinya, saya sedang kehausan. Ini ayat 37. Saya sedang kehausan, lalu saya percaya, saya datang kepada Yesus, saya memohon pertolongan kepada Tuhan, lalu Tuhan menyuruh saya minum. Oke? Lalu kata datang ini saudara memiliki arti pulang pergi. Jadi setelah minum dipuaskan, saya pulang. Oke? Airnya ada di mana? Di sana. Tidak saya bawa. Mengerti ya? Kata datang itu dalam bahasa Yunaninya memiliki arti datang lalu pergi. Jadi kalau saya haus, saya harus datang kepada Yesus lalu minum. Saya dipuaskan lalu saya pergi. Airnya ada di mana? Ada di sana. Ayat 38 ini memiliki makna lebih dalam lagi.
barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Air itu tidak lagi ada di sana. Sekarang aliran air itu sekarang tinggal di dalam diri kita. Oke? Jadi kemana saya pergi, kemana saya berada, air itu bersama kita nggak? Bersama kita. Bisa dimengerti di sini? Ini sesuatu yang besar yang terjadi di dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Kristus. Ingat, di dalam diri kita bukan hanya ada air itu, tetapi sumber airnya itu. Saya ulang ya, saya ulang lagi biar mengerti. Saya rindu kita semua diubahkan oleh firman Tuhan. Ayat 37, barang siapa haus, ingat, baiklah datang kepadaku dan minum. Jadi sumber airnya itu ada di sini terpisah dengan kita. Jadi kita pergi lagi, kita punya masalah, nangis-nangis lagi, nungging doa lagi, nangis-nangis lagi, gulung-gulung lagi, datang kepada Tuhan, lalu minum. Sumber airnya tetap ada di sini, kita pergi lagi. Artinya kita nggak bawa air lagi. Tapi di ayat 38 dan 39, begitu kita percaya kepada Kristus, Kristus berkata apa? Sekarang sumbernya kamu bawa. Jadi sumber mata airnya itu ada di mana sekarang? Di dalam hati. Ada bersama dengan kita. Itu disebut dengan Roh Kudus. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti saudara? Jadi Roh Kudus sekarang ada di mana? Dalam hatiku. Sumber air hidup itu sekarang ada di mana? Dalam hatiku. Coba celekin karena ada di dalam hatimu. Kasih tahu, biar sadar. Amin, amin. Jadi kalau punya masalah, sekarang ngadunya nggak usah ke Facebook, nggak usah ngadunya ke Instagram, nggak usah ngadunya ke WhatsApp Story, nggak perlu. Cukup duduk diam dan ku meta. Terus doa mengubah segala sesuatu. Karena hanya itu. Karena sumbernya sudah ada di mana? Bukan hanya sedekah, masuk. Sudi dalam. Sudi dalam sumber itu. Amin. Amin saudaraku. Amin. Ini makna hari Pentakosta bagi kita semua malam hari ini. Roh Kudus sekarang nggak ada di luar. Roh Kudus sekarang tinggal di dalam Hati. Oke, mari kita teks lagi, kembali ke teks firman Tuhan. Sekarang Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam diri kita tadi itu, apa di sana sebutkan? Dari dalam hati kita akan apa? Mengalir aliran air hidup. Aliran-aliran itu bahasa lainnya sungai. Oke? Jadi di dalam diri kita sungainya banyak atau sedikit dari kalimat ini? Hah? Banyak atau sedikit? Banyak. Sumbernya berapa? Satu. Sumbernya Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Lalu Roh Kudus itu akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Banyak nggak itu? Banyak. Jadi kita nggak akan pernah kekurangan. Kita tidak akan pernah kekurangan kekuatan, kita tidak akan pernah kekurangan penghiburan, kita tidak akan pernah kekurangan sukacita daripada Tuhan. Pengen tahu contohnya? Ingat jemaat di Kisah Para Rasul. Masih ingat awal bulan kemarin pada waktu kita mengawali bulan misi kita? Jemaat di Kisah Para Rasul pada waktu mereka percaya kepada Yesus, mereka hidup dengan sungguh-sungguh. Tapi masuk pada pasal yang ke-4, Petrus ditangkap, habis itu Stefanus dibunuh, dihukum martir. Masuk di pasal yang ke-8, semua laki-laki dan wanita Kristen itu yang percaya kepada Kristus, diapain? Diseret oleh Saulus keluar, lalu disiksa dan dimasukkan penjara. Apakah mereka menyangkali imannya? Tidak. Lalu mereka tersebar ke Yudea dan Samaria. Apakah mereka mencari selamat? Tidak. Mereka tetap memberitakan Injil. Kenapa mereka tetap memberitakan Injil? Mengapa mereka tidak meratapi nasibnya? Mengapa mereka tidak mencari selamat dan menyangkali imannya? Karena di dalam hatinya
melimpah aliran-aliran air. Amin. Amin. Doa saya jemaat Kairos menjadi jemaat seperti Kisah Para Rasul ini. Bukan jemaat yang cengeng, tetapi jemaat yang mau hidup bersama dengan Kristus apapun risikonya. Amin. Amin. Amin ya. Jadi di dalam diri kita berdiam Roh Kudus, dan Roh Kudus itu mengalirkan aliran-aliran air hidup. Contoh ya, kita buka kitab Galatia sekarang. Kita buka Galatia. Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai dengan 23. Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai dengan 23. Sudah ketemu? Dah. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada yang menentang hal itu. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada berapa? 9. Satu sumber, 9 sungai. Gampang ya memahaminya ya. Tadi ingat, kalau Roh Kudus sudah turun ke kita, tinggal di dalam kita, mengalirkan aliran-aliran air hidup. Satu sumbernya Roh Kudus, ada sungainya ada berapa tadi? 9. Jadi kalau kita sekarang ini pengen sabar, bisa nggak sih? Bisa. Hah? Bisa, sudah punya modal. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, kasih. Kasih seperti apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan? Masih ingat? Yohanes 13. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu di Matius. Tapi di Yohanes 13, sama seperti aku mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling Mengasihi. Jadi standarnya kasih siapa? Kasih Kristus kepada kita, itu yang harus kita tunjukkan kepada saudara seiman kita. Harus kita tunjukkan kepada pasangan kita. Harus kita tunjukkan kepada anak-anak kita. Kasih Kristus kepada kita. Maka kemarin di 1 Yohanes pasal 4, kasih itu harus sampai menyerahkan apa? Nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Bisa nggak kita melakukan itu? Logika kita berkata, susah Pak. Bagaimana kalau orang itu sudah menyebalkan? Bagaimana kalau seperti lagunya Betaria Sonata? Apa itu? Berulang kali. Iya. Kalau sudah berulang-ulang bagaimana bisa mengasihi? Jawabannya bisa kalau kita mau. Karena sumbernya sudah ada di sini. Amin. Amin. Kok jadi teka? Sumbernya sudah ada sama kita. Kita nggak perlu lagi modal dari luar, kita tidak perlu lagi pujian dari luar, kita tidak perlu lagi pengakuan daripada luar supaya kita bisa mengasihi. Enggak. Kemampuan kuasa untuk mengasihi itu sudah ada dalam diri kita. Mari, yang kedua. Apa di sana? Sukacita. Itu artinya tetap semangat walaupun kondisinya buruk. Seperti jemaat Kisah Para Rasul. Bisa nggak? Jawabannya bisa. Karena sesulit apapun kehidupan yang harus kita jalani, kabar baiknya kita tidak pernah jalan sendiri. Ada Roh Kudus yang berserta dengan kita. Ada Yesus Kristus Allah Immanuel, itu yang selalu berjalan bersama dengan kita. Terus apa lagi? Kalau Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, kalau Tuhan yang menguasai langit dan bumi, itu berjalan bersama dengan kita, apa lagi yang perlu kita takutkan? Sulit ya, memang sulit. Namanya hidup dalam dunia, kita bukan di surga. Tapi kalau Tuhan yang menyertai kita, siapa lawan kita? Tidak. Tugas kita cuma sabar aja. Biarkan waktu Tuhan. Ingat, Kairos. Biarkan waktu Tuhan yang bekerja. Lanjut ya. Apa sungai yang ketiga? Damai. Yang keempat? Kesabaran. Kesabaran. Lalu? Kemurahan. Tahu kemurahan? Tidak pen.
Tidak pelit. Tidak hitung-hitungan. Kalau kami di Jawa itu tidak seperti gambir Blitar. Tahu yang suka sirip Pinang itu gantinya itu ada gambir itu yang apa itu rasanya pahit sekali. Kamu dasar kayak gambir Blitar. Itu artinya pelitnya ampun gitu loh ya. Itu olo-oloan di kampung kami dasar kayak gambir Blitar. Itu artinya orang yang pelitnya itu gitu loh. Pelit sekali. Pelit. Orang Jawa bilang pelit. Jadi bukan hanya pelit tapi pelit. Ampun. Jadi kita bisa nggak jadi orang yang murah hati? Bisa. Pak, tapi gini-gini enggak. Nanti ada jemaat Makedonia dan segala macamnya di kitab Kisah Para Rasul. Mereka hidupnya susah, tapi mereka bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Itu melampaui kesanggupan mereka. Karena apa? Yang mereka lihat bukan kondisi mereka, tetapi pekerjaan Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan melalui mereka. Itu namanya kemurahan. Jadi jangan punya alasan, jangan punya dalil bahwa yang kaya yang akan bisa memberi, yang miskin tidak bisa memberi. Itu doktrin yang salah. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita punya kemampuan untuk murah hati. Amin. Jadi kalau kita hari ini masih pelit, berarti kerannya murah hati harus perlu dibuka. Amin. Amin ya. Dan salah satu caranya itu, nggak tahu bagaimana ini benar atau tidak, tapi orang itu mengatakan kepada saya, salah satu caranya adalah Tuhan akan mengizinkan kita menghadapi kesulitan. Kesulitan itu menjadi alat ukur kita, mana fokus kita, Tuhan atau diri. Pada waktu saya mengikuti seminar yang berapa bulan kemarin, dari seminar Hagai, salah satu pembicara kami itu mengatakan bahwa dia bersaksi, saya itu kebetulan ceritanya itu ada sinode gereja pengen membuat sekolah. Lalu orang ini hanya punya satu rumah itu. Lalu setelah disurvei ke tempat kemana-mana nggak ada yang cocok. Lalu sinode itu berkata, Bu, kayaknya yang paling cocok rumahmu. Lalu si ibu ini mendengar, aduh, bagaimana ya? Ini rumahku satu-satunya. Kalau ini tak kasih, aku nggak punya lagi rumah. Ya? Aku nggak punya usaha lagi, nanti begini-begini. Pokoknya begitulah ceritanya. Lalu berkumpul lagi berbulan-bulan, endingnya tetap sama, Bu. Tetap rumahmu kayaknya ini. Akhirnya dia berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, karena sudah berbulan-bulan bahkan setahun lebih, dan ini jawabannya hanya rumahku yang akan jadi tempat, maka aku dengan penuh sukacita dengan iman, aku serahkan. Dipersembahkan rumah itu kepada Tuhan. Jadi dijual rumah itu, segala macam lah ceritanya. Jadilah rumah itu menjadi persembahan kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Di ceritanya ibu itu, saudara-saudara, Tuhan mengatakan apa yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan dalam masa kesulitan itu, Tuhan mengembalikan 2 kali lipat. Dia mendapatkan rumah itu seharga 2 kali lipat, luas tanah 2 kali lipat. Wih, waktu kita mendengar itu merinding semua. Merinding semua. Kapan itu? Bukan pada waktu dia punya, pada waktu dia sedang sulit. Jadi pertanyaannya, bisa nggak kita murah hati? Jawabannya bisa, cuman kita mau atau tidak. Oh, haleluya. Lanjut, apa lagi? Kebaikan. Kebaikan. Bisa kan ya? Jadi orang baik bisa dong? Baik. Jadi orang yang ikuti peraturan bisa nggak? Bisa lah. Jadi kalau jamnya jam 10, waktunya tidur ya nggak usah teriak-teriak di kos-kosan. Bisa nggak? Bisa kalau kita mau. Ya kan? Kalau sudah jam 10 nggak usah putar musik itu seperti telinga kita itu kemasukan air. Nanti kemasukan air nggak bisa dengar. Jadi volumenya itu harus 3/4. Nah, habis itu live Facebook gitu ya kan? Bisa nggak kita menjaga kondisi keamanan kita, menjaga keharmonisan tetangga kita? Jawabannya bisa. Karena Roh Kudus itu akan mengalirkan keteraturan dalam diri kita. Lanjut ya, apa di sana setelah kebaikan? Kesetiaan. Amin. Jadi orang Kristen bisa nggak setia dengan pasangannya? Bisa banget, bisa banget. Orang Kristen setia dengan janji bisa? Bisa banget. Jadi kalau janji besok, nggak usah kayak orang Jawa. Kalau nanya besok kapan? Ya besok. Kalau sekarang kapan? Besok. Berarti kalau asumsi kita besok hari apa? Senin. Begitu hari Senin, pasti mau begitu hari besok.
Berarti kalau besok Senin lagi, Selasa. Pokoknya besok pakai tanya, Pak Simon kapan? Besok. Besoknya kapan Pak? Senin. Nah, baru begitu ya. Tapi kalau orang Kristen, bisa nggak kita itu memegang janji kita? Bisa. Bisa. Amin. Amin. Karena ini produksi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Terus apa lagi sana? Kelemah lembutan. Lemah lembut itu bukan loyo, saudara-saudara. Bukan lunglai gitu, bukan. Tapi kita memperlakukan orang lain dengan penuh kasih. Mungkin kita, Pak Simon, saya itu orang Timur. Orang Timur itu kasar, Pak Simon. Siapa bilang orang Jawa nggak kasar? Sama. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, Roh Kudus sanggup mengubah kita menjadi orang yang lemah lembut. Amin. Jadi nggak usah lagi itu jadi alasan. Karena sudah ada Roh Kudus yang akan memampukan kita jadi orang yang baik, jadi orang yang lemah lembut. Amin. 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 Jadi nggak salah lagi ya. Ini sudah sifatku, ini nggak bisa dirubah. Nggak boleh lagi ngomong gitu. Karena kalau kita ngomong itu, kita ngomong Roh Kudus, kamu tidak punya kuasa atas itu. Nggak boleh lagi. Apalagi yang terakhir? Penguasaan diri. Ini yang kadang-kadang kita lewat toh. Lampu merah, set, ada orang lewat di dalam kita. Matamu kalian. Betul apa betul? Kita lagi naik motor, set. Motor sebelah lewat, set, saya beli gas. Langsung kejar-kejaran. Padahal nggak ada siapa-siapa, kejar-kejaran. Karena apa? Hati su panas. Hah? Mendidih di hati. Oke? Pulang kerja, lagi capek, teman sebelah. Siwan, baru pulang? Iya, pulang capek. Istri gimana? Kebetulan lagi KBS. Wah, kasihan kau ini. Istrimu lagi KBS ya? Iya. Sinilah, ngomong-ngomong dulu sebentar. Begitu datang ke tempat sebelah, kamu udah minum? Sudah, Pak, bekal tadi udah habis. Oh, kasihan. Ini minum dulu. Ternyata yang disodorkan minuman energi. Kalau minuman energi? Yang sangat bersemangat. Begitu sudah diminum energi itu, langsung kata-kata itu keluar seperti air mengalir yang tidak ada bendungannya. Begitu kata-kata sudah keluar, kata-kata makian, kata-kata marahan, segala macamnya, yang dengar terluka. Yang ngomong tidak sadar. Itu paling menyakitkan, saudara. Yang mendengar terluka, yang ngomong tidak. Memangnya aku kemarin ngomong begitu ya? Langsung keluar binatangnya ngomong begitu kan? Saya mau bertanya, kalau kita percaya Yesus, kita bisa nggak mengendalikan diri untuk tidak terjebak itu? Ayo jawab. Bisa. Karena Roh Kudus akan menghasilkan yang namanya penguasaan. Jadi di hari Pentakosta ini saya mengajak kita menyadari sesuatu yang besar yang sudah Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah membuat kita ciptaan baru. Tuhan sudah mendesain ulang hidup kita dengan baru. Dan Tuhan sudah memberikan rohnya untuk tinggal di dalam kehidupan kita, yang akan mengalirkan aliran-aliran air hidup, yang akan membuat hidup kita makin baik, makin berkemenangan di dalam Tuhan, makin menjadi saksi yang efektif bagi kerajaan Allah. Buka hatimu, izinkan Roh Kudus menjamahmu dan mengubah kehidupanmu. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk firman hidup yang boleh kami dengar. Dan kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa, Tuhan, biarlah firman-Mu itu hidup dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Tolong dan mampukan kami semua untuk hidup di dalam kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.